Salam semuanya, nama saya Hendra Lau dan saya bekerja di perusahaan forecast dengan menggunakan teknik Elliott Wave ya. Jadi gelombang Elliott. Website kita di www.elliottwave-forecast.com ya. Um, saya melihat banyak di ini ya di internet atau di mana trading forex semakin berkembang dan semakin banyak orang trading. Cuman kebanyakan semua dalam bahasa Inggris dan saya jarang melihat literatur dalam bahasa Indonesia atau program-program training ataupun YouTube yang memakai bahasa Indonesia. Maka saya mencoba-coba sekarang membahas beberapa ini ya konsep gelombang Elliott Wave nih untuk teman-teman yang berbahasa Indonesia. Uh, saya sendiri di website saya ada punya beberapa klien orang Indonesia juga yang tidak yang lebih memilih dalam dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan. Jadi saya sendiri punya beberapa teman, beberapa klien yang bahasa Indonesia dan saya menolong mereka juga dalam Skype ya, dalam Skype bisa kontak-kontak dalam bahasa Indonesia bisa saya terangkan karena websitenya berbahasa Inggris basisnya. Tapi untuk YouTube ini saya mencoba membuat beberapa video edukasi ya yang mengenai konsep gelombang Elliott Wave ini supaya teman-teman bisa mengerti ya. Jadi dalam konsep Elliott Wave dalam buku ada buku itu ya mengenai Elliott Wave. Biasanya orang-orang mengenal Elliott Wave itu dalam gambar ini yang bisa dilihat di sini. Gambarnya adalah 5 gelombang. Jadi kita bisa lihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5 gelombang. Kemudian setelah 5 gelombang selesai, dia turun atau mengkoreksi 3 gelombang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 setelah selesai turunnya 3 gelombang A, B, C ya. Jadi kebanyakan orang mengerti Elliott Wave itu cuman dari ini aja, tapi sebenarnya Elliott Wave itu banyak ya, banyak struktur gelombang dan banyak macamnya, dan kita akan membahas satu persatu. Jadi ini videonya akan bertahap ya, nggak dalam satu video semua dibahas gitu. Nah, di dalam konsep Elliott Wave sendiri, yang namanya ini 5 gelombang ini biasanya mereka sebut dalam bahasa Inggrisnya impulsive wave ya. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu, mungkin gelombang impuls gitu ya. Gelombang impuls, impulsive wave. Dia karena ada lima gelombang 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya gelombang impuls ya, gelombang impuls. Gelombang impuls itu adalah gelombang yang lebih dominan ya. Dia adalah gelombang biasanya gelombang di mana itu trennya mengarah ke sana. Jadi kalau kita bisa melihat 5 gelombang ke atas, berarti trennya mengarah ke atas. Dia turun ini cuman mengkoreksi aja, bukan gelombang yang dominan. Jadi setelah koreksinya selesai, prinsipnya gelombang Elliott dia akan meneruskan lagi trennya. Trennya kan ke atas karena kita bisa melihat 5 gelombang. Makanya setelah 3 kali koreksi, dia naik lagi meneruskan trennya. Jadi dalam konsep paling sederhana Elliott Wave itu teorinya gelombang yang dominan adalah 5 gelombang. Kalau kita melihat 3 gelombang seperti ini 1, 2, 3 itu namanya gelombang koreksi, bukan gelombang dominannya. Gelombang koreksi selalu cuma 3 gelombang. Dan biasanya kita kasih labelnya A, B, C. A, B, C itu gelombang koreksi karena 1, 2, 3. Oke? Kalau gelombang dominan 5. Nah, itu biasa paling sederhana konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini gelombang satu, ini kan satu nih, gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga yang dalam kurung ini. Nah, gelombang satu sendiri kita bisa lihat di dalamnya gelombang satu dia ada internalnya, ada gelombang lagi juga. Karena kan ini gelombang di dalam gelombang gitu. Kalau kita melihat time frame-nya lain, misalnya di time frame 1 jam atau time frame 4 jam, time frame harian, time frame mingguan, itu tiap time frame dia ada gelombang sendiri-sendiri.
Jadi gelombang satu ini kalau kita lihat di time frame yang lebih ini ya, yang lebih kecil, misalnya kita lihat di time frame 1 jam atau di time frame 30 menit, 15 menit, dia sendiri terdiri dari 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gelombang satu ini seperti ini, gelombang ini. Jadi gelombang satu ini internalnya 5 gelombang. Gelombang satunya ini internalnya juga 5 gelombang. Ini jadi namanya apa ya? Fraktal kalau dalam bahasa Inggris. Jadi dia gelombang di dalam gelombang gitu. Jadi gelombang satu dia internalnya 5. Nah, di sininya internalnya 5 kan, 1 kurung 2 kurung 3 kurung 4 kurung 5 kurung. Jadi 5 ini menyelesaikan gelombang satu yang pakai bulat ini. Nah, di gelombang satu kurung sendiri internalnya juga 5. Jadi selalu ada breakdownnya. Di dalamnya itu ada gelombang lagi dan gelombang satu itu harus internalnya 5. Gelombang 2 sendiri itu adalah gelombang koreksi namanya. Jadi dia 3 ABC. Itu gelombang koreksi ada 3. Gelombang 3 itu gelombang dominan juga. Jadi 5 lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Gelombang keempatnya ABC lagi, gelombang koreksi, terus gelombang kelimanya juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi keseluruhan ini menyelesaikan gelombang satu di time frame yang lebih tinggi. Terus setelah selesai dia turun koreksi gelombang 2. Lah gelombang 2 sendiri ini internalnya ABC. ABC ya. ABC itu gelombang koreksi. Nah, sekarang jadi ini secara paling sederhana konsep Elliott wave seperti ini. Dia 5 gelombang, biasanya koreksi 3 gelombang. A1, 2, 3, 4, 5, koreksinya A, B, C. Ya. Jadi itu yang konsep paling sederhana. Nah, sekarang kita mau berusaha melihat dan belajar gelombang impuls. Gelombang impuls itu yang 5 gelombang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita mau melihat 5 gelombang ini. Kita lihat peraturannya apa di dalam Elliott wave dan kita lihat contohnya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat contohnya. Ini adalah gambar dari jagung ya, corn. Ini komoditas jadi corn future jagung. Ya, ini email saya, Skype saya, website saya. Kalau ada mau kontak-kontak atau mau tanya-tanya silahkan email atau add saya di Skype, boleh tanya-tanya. Jadi saya bekerja sebagai analis di website ini. Kita ada beberapa orang, puluhan analis ya yang bekerja di website ini, dan saya adalah satu-satunya dan yang bisa berbahasa Indonesia gitu. Dan banyak klien yang berbahasa Indonesia maunya percakapannya dalam bahasa Indonesia, jadi langsung kontak saya gitu kalau supaya bisa omongan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ini contohnya ya, tadi gelombang impuls. Kita bisa lihat dari sini, dari titik ini ke titik ini, kita bisa hitung nih. 1, 2, yang dalam kurung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi keseluruhan ini dari sini ke sini adalah 5 gelombang kan? Ya, dari sini ke sini 5 gelombang seperti tadi. Contohnya tadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 menyelesaikan satu gelombang. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa lihat di gelombang ketiga sendiri. Seperti tadi yang kita bicarakan, gelombang 3 itu juga internalnya terdiri dari 5 gelombang kan. Kalau kita lihat di sini, gelombang ketiga ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari 5 juga kan. Jadi kita di sini juga bisa lihat gelombang ketiga di dalamnya ada 5 gelombang juga, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bedain warnanya supaya nggak bingung gitu. Jadi yang hitam ini gelombang ini menyelesaikan satu, dari ini ke sini 5 gelombang. Tapi gelombang ketiga sendiri ini gelombang ketiga dalamnya juga 5 gelombang juga kan. Nah, ini peraturannya ini ya, gelombang. Gimana kita bisa kasih label 5 gelombang? Itu harus memenuhi peraturan-peraturan ini. Nah, peraturan pertamanya, gelombang kedua tidak boleh mengkoreksi lebih dari gelombang satu. Nah, kita lihat di sini gelombang keduanya di sini kan. Ini 1, ini 2. Nah, koreksi gelombang kedua nggak boleh lebih rendah dari permulaan gelombang satu. Kalau dia melebihi sini namanya udah bukan gelombang 2 lagi kan. Karena gelombang satu kan gelombang yang lebih dominan. Gelombang 2 cuma gelombang koreksi. Jadi ini nggak boleh
melebihin dari ini ya. Kita lihat juga internalnya yang biru juga gelombang keduanya tidak melebihin gelombang satu yang biru kan, tidak jatuh melampaui ini kan. Jadi ini peraturan pertama, gelombang kedua tidak boleh mengkoreksi lebih daripada gelombang pertama. Biasanya koreksinya sekitar 50 sampai 61,8% Fibonacci ya, Fibonacci retracement Inggrisnya. Itu biasanya di trading platform. Kalau kalian memakai broker itu biasanya chartnya bisa pakai Fibonacci retracement untuk mengukur jatuhnya berapa persen gitu ya. Jadi biasanya gelombang kedua itu sekitar 50 sampai 61,8% Fibonacci retracement. Peraturan kedua, gelombang ketiga tidak boleh merupakan gelombang terpendek ya. Jadi kita lihat nih gelombang ketiga ini kan gelombang terpanjang kalau. Biasanya gelombang ketiga itu kebanyakan besar adalah gelombang terpanjang ya. Ini kita bisa lihat gelombang satu kan cuma sekian. Gelombang ketiganya ini lebih panjang kan dari gelombang satu. Gelombang 5 yang ini juga lebih pendek. Jadi biasanya gelombang ketiga itu gelombang terpanjang, tapi tidak boleh merupakan gelombang terpendek. Jadi ini nggak boleh pendek, itu nggak boleh ya. Itu peraturan kedua. Peraturan ketiga, gelombang keempat tidak boleh menyentuh gelombang ke satu. Ini jadi gelombang keempat di sini yang hitam ini nggak boleh menyentuh gelombang satu. Kalau dia turunnya misalnya sampai ke sekian, itu nggak boleh karena udah menyentuh gelombang satu kan. Ini gelombang satu kan selesainya di sini. Ya dia nggak boleh sentuh titik ini. High titik atasnya sini nggak boleh disentuh. Kalau disentuh itu namanya bukan 5 gelombang lagi. Strukturnya bukan struktur gelombang impulse atau impulsive wave lagi. Oke, kita lihat yang di internalnya juga ini yang biru, yang warna biru gelombang keempat nggak menyentuh gelombang satu kan. Jadi ini semua mengikuti peraturan ini. Ya, gelombang tiganya yang biru juga bukan merupakan gelombang terpendek, juga merupakan gelombang terpanjang kan. Yang hitam tiganya juga terpanjang, yang biru juga terpanjang. Oke. Terus ada tambahan peraturan. Ini kita punya ini ya, pendiri memiliki peraturan baru ya. Peraturan barunya gelombang keempatnya ini tidak boleh lebih daripada 50% Fibonacci retracement dari gelombang ketiga. Jadi maksudnya ini kalau kita tarik, ini gelombang ketiga yang hitam kan, kita kalau tarik Fibonacci retracement dari sini, kita bisa lihat 50%-nya kan di sini. Jadi gelombang keempat ini nggak boleh turun sampai melebihin sekian gini. Kalau udah melebihin 50% itu namanya udah bukan 5 gelombang lagi, struktur lain itu namanya. Ya. Jadi ini tambahan peraturan ini bukan di dalam buku Elliott Wave, ini merupakan pengalaman kita di Elliott Wave Forecast. Kita sendiri semua adalah trader dan kita udah trading bertahun-tahun ya. Saya sendiri udah 10 tahun trading. Ini pengalaman kita gelombang keempat itu nggak pernah jatuhnya gede sekali gitu. Kalau gede sekali melebihi 50% dari gelombang 3 itu biasanya udah bukan 5 gelombang lagi strukturnya ya. Jadi ini peraturan ketiga. Peraturan keempatnya, jadi kita bisa lihat ini gelombang keempat ini nggak sampai 50%-nya gelombang 3 yang hitam kan. Yang gelombang 4 yang biru juga nggak sampai 50%-nya gelombang ketiga biru kan. Kalau kita tarik ini Fibonacci retracement dari sini, ini juga nggak sampai 50%-nya kan. Peraturan keempat, gelombang ketiga biasanya 1,618 Fibonacci dari gelombang ke-1. Nah, itu maksudnya begini. Gelombang ketiga itu biasanya paling gede, paling panjang. Nah, kalau kita di charting platformnya biasa ada tools ya, ada cara supaya bisa mengukur kepanjangan Fibonacci perpanjangan. Jadi kalau kita ukur dengan tool ini saya memakai eSignal softwarenya. Kita bisa lihat saya kasih 1,618 dulu. 2, kita bisa lihat kan di sini kalau saya ukur gelombang 1, terus saya ukur mulainya dari gelombang. Jadi saya ukurnya pertama ini, gelombang ke-1, terus setelah itu saya tempatkan mulai dari permulaan gelombang ketiga. Nah, ini 1,618-nya ini di level sekian. Itu jadi maksudnya apa? Maksudnya ini punya level dari sini,
dari sini ke sini itu adalah 1,618 atau 161,8%-nya gelombang 1 gitu ya. 1,618-nya gelombang 1 itu ini sekian panjang gitu. Jadi gelombang 3 ini maksudnya itu biasanya paling tidak ya, minimum itu 1,618 Fibonacci dari gelombang 1. Inggrisnya namanya Fibonacci extension. Kalau yang pakai MetaTrader, softwarenya namanya Fibonacci expansion. Ya, toolsnya namanya Fibonacci expansion. Gelombang 3 nggak boleh, bukan nggak boleh, minimum biasanya 1,618-nya gelombang 1. Nah, kalau kita menjumpai misalnya gelombang ketiganya cuman kakinya sama, misalnya gelombang ketiganya cuman 100% aja, misalnya ini 100%, maksudnya ini jarak ini sama dengan jarak ini. Kalau begitu boleh nggak disebut gelombang ketiga? Nggak boleh. Kenapa? Karena gelombang 3 biasanya gelombang terpanjang, biasanya 1,618 Fibonacci extension. Kalau kita misalnya ya mendapatin seperti ini, terus dari sini dia turun banyak, bisa nggak kita kasih label 1, 2, 3? Nggak boleh. Karena tiganya nggak cukup panjang. Tiganya kalau selesainya di kaki yang sama, 100%, 100% kaki 1, itu bukan struktur 5 gelombang lagi. Itu tipsnya kita, gelombang ketiganya harus panjang. Harus paling nggak 1,618. Kalau cuman 100% atau kaki sama, kita ngomongnya kaki sama equal leg, terus dari sini jatuh, itu namanya struktur koreksi. 3 gelombang aja ini berarti. Ya, ini kalau sampai 100% turun berarti dia 1, 2, 3, 3 gelombang. Itu nggak boleh disebut 1, 2, 3, 4, 5, itu nggak boleh. Itu struktur lain lagi. Oke. Jadi gelombang 3 harus selalu 1,618. Kalau nggak sampai segitu, itu namanya gelombang koreksi. Kita nggak boleh memikir 5 gelombang lagi. Kalau berusaha label ya, berusaha menghitung itu, berusaha kasih label itu nggak boleh 5 gelombang, kecuali gelombang ketiganya panjang sampai 1,618. Oke, kita lihat yang di internal yang birunya sendiri, gelombang biru ini juga 1,618. Ini lihat kita panjang kan, kita kalau ukur gelombang satunya ini yang biru, terus kita ukur dari permulaan sini 1,618-nya itu juga di sini kan, jadi gelombang tiganya ini udah jauh melebihin 1,618 malah. Minimum gelombang ketiga ini sekian, ini minimum. Kalau ini sekian, ini 1,618-nya gelombang satu, tapi ini udah melebihin 1,618, nggak apa-apa, minimum aja 1,618 ya, tapi nggak boleh pendek. Kalau gelombang tiganya misalnya cuma sekian, 100%, kakinya sama, itu bukan struktur 5 gelombang, bukan struktur impulsive wave. Oke? Jadi itu peraturan-peraturannya. Terus yang terakhir, peraturannya di gelombang kelima, akhir gelombang kelima kita bisa melihat ada RSI divergence ya. RSI divergence itu adalah sebuah indikator yang biasanya bisa dilihat di charting softwarenya. Kalau kita bisa lihat nih, ini relative strength indexnya di sini. Nah, yang dimaksud divergence itu RSI-nya kita bisa lihat dia kalau tarik garis ya, dari sini di puncaknya setelah selesai gelombang kelima, dia RSI-nya nggak ini ya, lebih pendek dari yang di sini kan. Jadi ini namanya Inggrisnya lower high. High-nya ini walaupun harganya membikin naik lagi ya, naik ke harga yang lebih tinggi, tapi RSI-nya nggak lebih tinggi dari di sini. Itu namanya divergence. RSI-nya lower high tapi harganya higher high gitu ya. Itu namanya RSI divergence. Terus kita bisa lihat kalau di gelombang kelimanya ada RSI divergence, itu namanya berarti impulsive wave. Jadi di impulsive wave peraturannya di gelombang kelimanya harus ada RSI divergence. Kalau RSI-nya misalnya tertinggi, waktu gelombang kelima udah tertinggi, itu berarti bukan 5 gelombang. Kalau 5 gelombang RSI-nya harus ada ini ya, harus ada divergence seperti ini. Oke?
Jadi itu adalah syarat-syarat atau peraturan dari impulsive wave. Nanti kita coba lagi bikin video yang lain untuk struktur yang lain. Terima kasih udah melihat video dan sampai jumpa lagi.